ngawuraken adicara wonten kekirangan wonten kelapatan wonten bapak kirang kali pengganti bangsane iya karena bapak Toto Sramadu nyuwun lumundring sesamudra pangajian ingkang salajengipun dumateng para sedaya kepareng ngajeng dengan kaki sedojo sinambi maneka sinambi bicara saking menika paripurna pekaten atur kula minangka wakil saking panitia Bapak Toto Srawira kula wonten kirang langkung kagem kula matur lumutring siksa putri anak sami bila taufik wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku wakil saking Pak Toto yang menjadi acara yang salah satu menika inti pengawasan wonten ing saben menika dumateng Bapak Haji Miftahul Hakim LC wekdal kawula aturaken saksedhapipun matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana siyaman fi naharihi wa qiyaman fi lailihi wa qira'atan fi ayyamihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ibadallah, usikum bi taqwallahi azza wa jalla. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat peserta kajian pada sore hari Sabtu 15 Ramadan 1446 Hijriah yang senantiasa mendapatkan berkah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarganya, dan termasuk kita yang hidup di akhir zaman yang tidak melihat Rasulullah, tidak mendengar bacaan ayat Rasulullah, tidak mendengar kajian serta lantunan ayat suci Al-Quran dari Rasulullah, tetapi kita semua masih berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pinilih, yang nanti mendapatkan syafaat di hari kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu, terus budi kabare Bapak Ibu. Alhamdulillah. Pisan mulai. Terus budi kabare. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pun connect nih. Biasanya nek disapa ngoten jawabannya beda. Terus budi kabare saya. Nah, kalau dijawab saya baik-baik itu tidak nyunah, tidak connect. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sering, hampir tiap hari bertemu dengan para sahabat. Ya, setelah uluk salam mendoakan dengan uluk salam assalamualaikum, biasanya kemudian menyapa kaifal hal, kemudian bahasa Arabnya, di bahasa Jawa ya, terus budi kabari, apa kabar, nah jawabnya apa? Biasanya dijawab alhamdulillah. Jadi semuanya mendapatkan pahala dengan itu. Yang menyapa juga dapat pahala, senyuman dan sapaan itu juga mendapatkan pahala. Kemudian yang jawab juga mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala zikir. Alhamdulillah. Zikir alhamdulillah. Jadi kata-kata alhamdulillah itu Bapak Ibu
itu termasuk dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi Alhamdulillah, ambil kurang lebih 5 huruf nih Bu. Padahal kita sering membacanya, tiap hari kita membaca Al-Quranul Karim, luar biasa. Kita tiap hari membaca Al-Quran, meskipun kadang-kadang tidak membaca mushaf secara langsung, tapi kita zikir kepada Allah, ya, zikir kepada Allah dengan membaca zikir-zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini adalah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Jadi ketika di Ramadan ini Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu sebagian telah membaca, ya, membaca Al-Quran. Al-Quran itu ketika di Ramadan khususnya itu dibaca, ditelaah. Jadi langsung baca apa? Ambil mushafnya kemudian dibaca. Seperti itu sunnahnya. Kenapa? Karena para ulama zaman dulu, para imam hadis, para imam mazhab seperti Imam Maliki, ya, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu ketika Ramadan, meskipun beliau-beliau itu adalah sudah hafal Quran, tapi ketika Ramadan beliau ambil mushaf kemudian dibaca. Karena memang dengan membaca Al-Quran itu ada berkahnya, mengambil berkah dari Ramadan, dari bacaan Al-Quran dan juga dari Ramadan. Itu insya Allah ada yang sudah membaca 1 juz, 2 juz, ada yang setengah juz, tidak apa-apa. Karena baca Al-Quran itu mudah. Mudah apa mudah Bapak Ibu? Mudah. Okay. Rasulullah SAW mengajak kepada umatnya untuk membaca dan dimudahkan oleh Allah. Nah, kalau ada yang merasa susah, nah, itu karena belum terbiasa. Setelah terbiasa, Bapak Ibu nanti akan mudah membacanya. Karena dengan baca Al-Quran itu Bapak Ibu yang belum bisa, yang masih gerutal sama geratul, nah, itu dapat 2 pahala. Pahalanya apa Bapak Ibu? Yang pertama dapat gerutal geratulnya itu, jadi semangatnya, hamasahnya, ya, usahanya maksimal. Yang kedua mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Sedangkan Bapak Ibu yang telah membaca Al-Quran dengan lancar, terus mengetahui maknanya dan mengamalkannya, begitu kata Rasulullah SAW, ma'al kiramil bararah, bersama para malaikat nanti di surga. Luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, ini kita sudah tidak terasa nih Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah di tengah-tengah permainan ibadah. Ini saya enggak permainan, ini sudah di tengah-tengah Ramadan, ya. 15 Ramadan udah berpuasa 15 hari, ya Bapak Ibu. Oh, keren, ya, insya Allah. Ya, keren bukan? Keren. Karena tidak semua orang mampu seperti kita puasa dari awal sampai pertengahan ini. Ada yang bolong, ya, terutama ibu-ibu, ya, memang harus demikian. Nah, kalau pas halangan ya malah nggak boleh puasa, nggak boleh sholat. Kalau sholat puasa malah dosa. Terutama bapak-bapak, luar biasa. Bapak-bapak alhamdulillah ini jamaah haji dari Amal Syuhada dan juga para tamu undangan semua aktif, ya, berpuasa dari tanggal 1 sampai 15 Ramadan. Ini sangat disyukuri, ya, karena tidak semuanya mampu melaksananya. Karena puasa itu kata Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi dikatakan asyamu li wa ana ajzi bihi.
Jadi pahala puasa itu tidak seperti pahala-pahala yang lain. Seperti apa? Sholat itu kadang-kadang bisa saja tidak khusyuk, bisa jadi niatnya beda. Ketika mungkin remaja sholatnya harus dioprak-oprak gitu. Nah ini sholatnya kadang-kadang kalau sholatnya kan suruh, kalau nggak disuruh tidak sholat, itu beda. Atau sholatnya karena mertua, sholatnya karena besan, bisa saja itu. Tapi kalau puasa itu ibadatun khafiyun. Ibadah apa Bapak Ibu? Khafi itu artinya apa? Tersembunyi, nggak bisa dilihat oleh orang. Ya, nggak bisa. Jadi orang puasa bohong itu bisa saja. Puasa bohong, sampai bukan bisa. Ya, kadang-kadang masuk dapur, ya, nggak ada orang, masuk dapur, kemudian ngicipi yang ada itu, ada lento, ada gedel, ya. Ada buah itu, ada buah anggur dan sebagainya, makan itu. Nah setelah itu ketemu sama Bu E, kemudian bibirnya diusap-usapi, kemudian ketoe letoe gitu ya, ketoe lemas gitu ya, bisa saja seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Maka khafiyun, jadi suatu yang tidak disadari. Khafiyun artinya yang tidak diketahui orang. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan asyamu li wa ana ajzi bihi. Asyamu, puasa itu adalah milikku. Wa ana ajzibi, dan aku akan memberikan pahala langsung kepada hamba. Luar biasa. Mengapa demikian? Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi berfirman demikian. Yang pertama, karena hambaku telah bersusah payah, berlapar-lapar, berdahaga-dahaga dari pagi hingga sore karena aku, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam harinya hambaku telah qiyamul lail, ya, tahajud hanya karena aku, hanya karena mencari ridhoku. Tiap hari di bulan Ramadan membaca Al-Quran, mentilawah Al-Quran, memahami maknanya. Setiap hari pada bulan Ramadan hamba-hambaku telah melakukan itu semua, maka aku langsung memberikan pahala kepada pada. Itulah Ramadan. Maka kita harus gembira dengan adanya Bapak Ibu Ramadan. Dengan gembira Bapak Ibu. Kok kita karena sudah 15 hari kurang semangat gitu. Gembira mboten Bapak Ibu? Ya. Si kula tak ngaten nggih Bu nggih. Semburi ben ketok nggih. Nek ngantuk wonten semburi ben ketok. Insyaallah nggih. Mungkin pun titi wanci di paringi tos kula nggih. Jadi Bapak Ibu, kita harus semangat serta gembira dengan datangnya Ramadan. Kenapa? Karena gembira itu termasuk tuntunan, termasuk hal yang dianjurkan atau biasa saja loh Bapak Ibu. Dianjurkan. Jadi itu gembira itu ternyata termasuk tuntunan Bapak Ibu. Gembira dengan cinta itu beda dengan senang, cinta, kemudian cinta, senang, itu beda dengan gembira. Kalau cinta, senang, suka itu
kebanyakan hanya dipendam di dalam hati, meskipun apa itu diungkapkan itu sederhana. Itu kalau sayang, senang, suka gitu. Tapi kalau gembira itu dengan apa ekspresi yang luar biasa, dengan muka, dengan tangan, dengan teriakan begitu. Itu kalau gembira. Sebenarnya Bapak Ibu melihat putra-putra lulus gitu. Ya, seperti itu gembira. Kita di bulan Ramadan juga seperti itu. Maka Rasulullah SAW saking senengnya itu, jadi persiapannya itu 2 bulan Bapak Ibu. 2 bulan untuk agar supaya senang di bulan Ramadan ini, suka dan gembira di bulan Ramadan, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sebagaimana Bapak Ibu berdoa ini, Allahumma barik bi Rajab wa Sya'bana, betul kan? Ya, sayang, cinta dan suka itu dalam bahasa Arab namanya al-hub. Ahabba yuhibbu, artinya suka, senang. Nah, kalau gembira itu bahasa Arabnya al-farah. Maka Al-Qur'anul Karim juga menyebutkan falyafrahu, maka hendaklah bergembira. Di dalam hadis disebutkan man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Barang siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan jasadnya itu dari api neraka. Luar biasa. Jadi senang saja dengan Ramadan, apalagi kemudian ditambah berpuasa, qiyamul lail, kemudian juga membaca Al-Qur'an, itu haram Allah mengharamkan jasadnya masuk ke neraka. Luar biasa itu. Meskipun di dalam mustalah hadis ini dhaif, ya, hadis ini lemah. Nah, tapi dari segi maknanya luar biasa. Di situ ada kata-kata faraha, yaitu gembira. Maka dari segi makna itu sesuai dengan apa yang dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Surat Yunus, surat nomor Bapak Ibu, surat Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul, katakanlah. Jadi ayat ini diawali dengan apa? Qul, pakai qaf. Qul, kalau pakai kaf, qul artinya makan. Sebentar lagi Bapak Ibu, sabar ya. Dilihat dulu Bu, ya. Dilihat dulu. Nanti kalau sudah azan lanjut. Ya. Qul diawali dengan qaf. Qul artinya katakanlah. Berarti kalau kita melihat ayat, membaca Al-Quran, ayat di dalam Al-Quran atau surat di dalam Al-Quran yang diawali dengan qul, itu pasti ada pertanyaan atau kejadian yang ada pada saat itu. Ya, seperti sering kita membaca surat yang sering Bapak Ibu baca, suratnya pendek, ya, yang sebagai surat favorit Bapak Ibu, ya. Apalagi ketika bepergian. Surat Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, terus Qul huwallahu ahad. Ya, mesti hafal ya Bapak Ibu. Ya. Jadi surat-surat yang diawali dengan Qul itu ada pertanyaan. Begitu juga surat yang Bapak Ibu sering nggak baca. Surat apa? Surat Al-Kafirun, ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Karena apa? Kalau dibaca nanti bingung, nggak selesai, gitu. Kalkul saja. Itu juga diawali dengan turunnya, ada sebab turunnya adalah dengan adanya pertanyaan. Nah,
surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Qulhu, surat Al-Ikhlas. Luar biasa. Nah, sedikit saja saya sampaikan tentang An-Nas dan Al-Falaq. Jadi surat Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, ini turunnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kena sihir. Ya. Rasulullah kena sihir yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Dia membuat buhul. Buhul itu apa? Jadi ikatan tertentu. Kemudian ikatan itu dimasukkan ke dalam sumur yang sering dipakai untuk wudhu Rasulullah SAW. Nah, ketika dilakukan oleh orang Yahudi itu, nah, lain waktu Rasulullah wudhu di situ. Nah, setelah wudhu Rasulullah SAW merasa pusing. Kemudian dia seakan-akan telah melakukan sesuatu, padahal dia belum. Jadi bingung. Maka kemudian malaikat Jibril memberitahu. Kemudian turun surat Al-Alaq dan surat An-Nas. Maka bagi para ustadz atau kiai yang sering nyuwuk ataupun sering mengobati orang-orang yang kena sihir, itu di antara bacaan-bacaan di dalam Al-Quran itu adalah An-Nas dan Al-Falaq ini sebagai pengusir apa? Pengusir setan dan pengusir jin di dalam tubuh kita. Nah, kita pada dasarnya tidak harus meruqyah dengan orang-orang kita. Kita sendiri bisa meruqyah diri kita dengan apa, Bapak Ibu? Dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan sering membaca ini mu'awwidzatain ini An-Nas dan Al-Falaq ditambah Al-Ikhlas dulu. Ketika mau tidur baca itu, ditambah ayat kursi. Ayat kursi paham? Hafal dia Bapak Ibu? Hafal, alhamdulillah. Ayat kursi, ditambah ayat kursi itu ketika mau tidur pada pagi hari, pada malam hari ketika tidur, dan pagi hari juga dibaca. Nah, ayat kursi juga demikian. Manfaatnya apa? Di dalam hadis Nabi disebutkan barang siapa yang membaca ayat kursi pagi hari, maka dia akan terbebas dari godaan jin dan setan hingga pagi. Ketika seseorang membaca ayat kursi pagi hari, maka ini akan menjadi tameng bagi jin dan setan menghampirinya. Luar biasa. Maka kita lakukan itu semua. Ya. Maka Bapak Ibu, kita hendaknya senantiasa al-farhu, yaitu apa? Gembira. Nah, tadi ayat tadi yang saya baca, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakanlah hai Muhammad, bi fadlillah, dengan keutamaan Allah, wa bi rahmatihi, dan kasih sayang Allah, fa bidzalika, maka dengan itu, falyafrahu, maka bergembiralah. Maka gembira itu adalah halal dan termasuk anjuran. Hanya memang harus diperhatikan bagaimana semangat serta gembiranya. Maka ayat ini diturunkan ketika para bangsawan Quraisy pada saat itu, namanya Walid bin Mughirah. Sinten Bapak Ibu? Walid bin Mughirah. Ini itu termasuk bangsawan Quraisy yang dia itu berbangga dengan kekayaannya. Bukan hanya Walid bin Mughirah saja, tapi yang lainnya, Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lain. Mereka suka menghambur-hamburkan harta benda, berfoya-foya, bergembira ketika mendapatkan harta yang banyak. Nah, maka itu kemudian turun ayat ini, yang dimaksud dengan gembira adalah bersyukur atas nikmat Allah. Al-farhu bi ni'matillah, bukan seperti orang-orang Quraisy ini. Maka Rasulullah SAW diturunkan kepada Rasulullah SAW ayat ini sebagai gambaran, memberitahu kepada Rasulullah bahwa
Yang dimaksud dengan gembira ini bukan seperti orang-orang Quraisy itu, tapi adalah bersyukur atas nikmat Allah. Maka al-farhu falyafrahu, di dalam ayat falyafrahu ini ada beberapa pemahaman. Falyafrahu, bergembira ini ada yang mengatakan bidukhuli Ramadan, ya, senang dengan datangnya bulan Ramadan. Karena di dalam Ramadan ini segala aktivitas ibadah dilipat gandakan pahalanya, Bapak Ibu. Bapak yang suka dengan juga dapat pahala yang banyak di bulan Ramadan. Anak sayang kepada orang tua, kepada yang besar, sayang kepada adiknya, itu semua akan dilipat gandakan di bulan Ramadan. Maka kemudian yang pertama itu, kemudian yang kedua ada yang mengatakan falyafrahu, di sini adalah bibi'atsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua bahwa gembira di sini adalah gembira karena keutamaan Allah dan kasih sayang Allah, bifadlillah wa rahmatihi tadi, itu karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu, jadi keutamaan Allah dan rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu turun karena apa? Karena diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus di akhir zaman, Bapak Ibu? Diutus di akhir zaman, tetapi Allah Subhanahu wa taala memilihnya sebagai khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan para rasul, imamul anbiya'i wal mursalin, sebagai pemimpin, sebagai imam para nabi dan para rasul. Masih ada waktu nggih? Kita 3 menit ya. Masih 3 menit. Nah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dan dikatakan sebagai imamul anbiya wal mursalin? Ada seorang profesor, dia ketika mendapatkan disertasinya itu ditanya oleh pengujinya, wahai dosen, jadi ayat ini menginspirasi dari seorang dosen. Dia bertanya kepada muridnya, ceritakan tentang hadis yang berbunyi kuntu nabiyan wa adam bainal jasadi war ruh. Kuntu nabiyan wa adam baina yadir ruh. Jadi dikatakan kuntu nabiyan, hadis ini adalah hadis sahih. Kuntu nabiyan, aku telah menjadi nabi. Wa adam baina jasadi war ruh, dan Adam masih antara jasad dan ruh, belum sempurna diciptakan. Kemudian dijawab, hanya lebih ngerti dari yang ditanya. Kemudian diceritakan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imamul anbiya wal mursalin. Karena 4 hal ini Allah Subhanahu Wa Taala yang mengajari, bukan bapaknya, bukan ibunya, bukan lingkungannya, dan bukan kitabnya. Semua ini Rasulullah SAW tidak mendapatkan 4 ini, tidak mendapatkan kasih sayang dan tidak mendapatkan pendidikan dari bapaknya, karena sebelum lahir sudah meninggal bapaknya. Tidak mendapatkan pendidikan dari ibunya, hanya sedikit saja, tidak pengaruh. Tidak mendapatkan dari lingkungan Quraisy, tidak mempengaruhinya, dan juga tidak belajar dari kitab. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mendidik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, sebagaimana sabda Rasulullah, Allah telah mengajariku, telah mendidikku dengan sebaik-baik
pendidikan. Maka Allah yang mendidik Rasulullah SAW sejak kecil hingga dewasa menjadi nabi dan rasul. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang ada kesalahan dan kesalahan dari saya dan Allah Subhanahu wa taala a'lamu bissawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Iya, dari mana? Halo. Ini harus digelar itu ya, Mas. Dengan itu dah. Nah. Mana harus mulai ya? Rencana kan sampai sekarang. Enak, itu Pak. Itu ada perancangannya. Ada